Dipecat sebagai General Manager Marine View di Jackson Island, Frank Lampard, 41 tahun, membuka usaha sex shop di King Ross, Sydney, Australia. Modal usaha toko kelontong yang menjual pernik kenikmatan ranjang dan alat-alat imitasi seksual itu dijalaninya dengan serius. Hasilnya cukup menggembirakan. Perharinya, Frank bisa meraup uang sebesar 30.000 dolar Australia dengan rasio keuntungan 25%. Yang jadi masalah besar bagi Frank adalah hanya sewa tempat yang cukup tinggi, berikut pajak usaha dan pajak-pajak lain seperti retribusi parkir, juga PPN yang cukup besar. Tapi pria bujang tua itu tetap saja melenggang dengan usahanya. Walau margin keuntungan begitu tipis, setelah menghitung pajak ini dan itu yang memberatkan. Pada suatu malam sekitar 1945 waktu Sydney, datang seorang gadis cantik memakai blus merah dengan sal putih di lehernya. Gadis berambut hitam gelap itu berwajah Puerto Rico, suatu negara kecil di Amerika Selatan, dengan wajah sumringah. Gadis yang mengaku PSK yang biasa mangkal di Bondi Beach memesan electric pump merek maskulin talk untuk kenikmatan sebelum tidur, semacam vibrator karet, perangsang kenikmatan seks. Aku selalu menggunakan alat itu sebelum melayani tamu. Oleh karena itulah, aku bertahan selama 10 tahun sebagai pekerja seks komersil. Desis gadis itu sambil memainkan kunci sedan Porsche warna biru laut yang terparkir di depan toko Frank. Walau mencuat perasaan ingin tahu menggantung di batin Frank, tapi laki-laki asal Derby County, Inggris Utara itu berdiam. Batinnya bagaimana seorang pelacur seperti itu menggunakan alat, agar dia juga merasa puas dalam melayani tamu. Tapi, walau Frank tidak bertanya, gadis umur 35 tahunan yang mengaku bernama Lila Kaparita itu bercerita dengan sendirinya. Tidak adil dong kalau saya hanya memuaskan pelanggan, sementara saya menderita. Walau saya dibayar saat melakukan hubungan seks, saya pun harus menikmati hubungan intim itu secara total. Desis wanita berkulit agak coklat dan cantik itu. Frank terus mencari barang yang sedang dicari gadis itu. Tapi sekitar 20 menit benda itu tak ditemukan. Namun Frank yakin bahwa benda yang dicari gadis itu masih ada satu. Pekan lalu terjual 4 unit. Aku yakin barang yang Anda cari ada, tapi aneh. Kemarin saya masih lihat di sini adanya. Tapi sekarang kok tidak ada lagi ya? Tanya Frank, tidak menuntut jawaban. Mendengar Frank mengoceh sendiri, Lila Kaparita menggoyang-goyangkan kepalanya. Sementara kunci pos yang dipegang Lila terjatuh ke lantai dan dia memungutnya. Tapi kunci itu ternyata masuk ke bawah kolong rak PCD dan LD yang terpajang di bagian depan. Lila minta bantuan Frank mencari kunci posnya itu. Karena mempertimbangkan pelayanan pelanggan, Frank berbaik hati mencari kunci bergantungan simbol loopers itu. Terima kasih, Anda membantu mencari kunci saya yang terjatuh, ungkap Lila basa-basi. Ah, tidak apa-apa, tekan Frank. Anehnya, kunci itu ternyata tidak ditemukan. Di kolong rak, di kolong meja kasir, dan kolong meja septic pun tidak ada. Kemana kunci Anda itu ya? Tanya Frank. Perempuan ayu kemayu itu menggeleng, kemudian mengembangkan kedua tangannya, bertanda tidak mengerti. Oh, misterius. Tempat ini sangat misterius, celetuknya. Pencarian kunci itu berlangsung lama. Untuk malam itu tidak ada pembeli lain yang masuk. Mereka terus mencari kunci kontak itu ke tiap pojok. Makin jauh pencarian, makin tidak ada setik pun tanda-tanda kunci itu akan ditemukan. It's crazy, really crazy. Where is that key? Batin Frank. Maaf, bahasa Inggrisnya masih belepotan. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 21 malam. Jam itu adalah jam waktu Frank tutup toko, sementara kunci mobil itu belum ditemukan juga. Begini saja, bagaimana kalau Anda telepon ke rumah dan minta dikirim kunci duplikat mobil itu? Usul Frank. Oh, maaf Tuan, kunci duplikat yang Anda maksud, saya tidak memilikinya. Duplikat kunci mobil itu adalah yang hilang, sementara yang aslinya sudah lama hilang, jawab Lila. Jadi bagaimana caranya? Kunci yang jatuh itu tidak ditemukan sama sekali di sini. Atau bagaimana kalau saya telepon montir dan dashboard dibuka, kabel kontak disambungkan dari dalam? Biasanya hal itu dapat dilakukan bila kunci hilang dalam keadaan darurat. Bagaimana? Saya telepon montir panggilan di nomor 3344 sekarang, desak Frank. Anda ngusulin cara itu karena Anda mau buru-buru nutup toko ini ya? Tanya Lila. Jujurnya iya Nona. Jam sudah menunjukkan angka 9.15 malam. Toko ini malah biasa saya tutup pukul 9. Tapi maaf Nona, saya harus menutup toko ini, kata Frank. Oh, maaf Tuan, saya emang mengganggu Anda. Saya telah merepotkan Anda karena kunci itu. Tapi mana electric pump yang saya pesan tadi? Tanya Lila. Frank baru ingat,
Perempuan itu mau beli suatu barang, tapi sebelum barang itu ditemukan, malah kunci posnya yang hilang. Maka dari itu, selama beberapa jam, perhatian berubah dari electric pump ke kunci kontak yang raib. Barang yang dipesan ternyata ditemukan nih, adanya di rak pojok kanan ujung tertutup di balik korset karet. Benda itu segera diberikan Frank kepada Lila. Dan Lila mengamati benda itu. Oh, bagus, ini original. Inilah yang saya biasa gunakan, celetuknya. Oke, saya ambil barang itu. Oh ya, berapa harganya? Saya kok tidak melihat label harga di produk ini, tanya Lila. Frank kembali memegang benda itu dan mencari label harga komputer yang biasa tertera di sisi kanan bungkus plastik bening. Waktu itu kan belum ada barcode. Oh maaf Nona, labelnya terhapus karena cover barang ini pernah terkena bensin katanya. Harganya $700. Ya, hanya $700, kata Frank. Lila mengeluarkan dompet di dalam tas gantungnya. Setelah menghitung-hitung uang dalam dompet itu, Lila pun memberikan 7 lembar pecahan $100 kepada Frank. Lila masukkan benda itu ke dalam tasnya, lalu pamit pergi, meninggalkan Frank. Terima kasih Tuan, maaf saya telah merepotkan Anda malam ini, ujar Lila. Tapi bagaimana cara Anda menjalankan mobil Anda itu? Tanya Frank serius. Tenang Tuan, saya bisa membuka pintu dan menghidupkan mesin mobil itu dengan satu tunjuk kiri, katanya cuek sambil berlalu. Ekor mata Frank terus membututi punggung gadis itu. Dengan langkah pasti, Lila mendekati pos dan mengacungkan tunjuk kirinya ke arah pintu. Benar saja, pintu secara otomatis terbuka dan Lila masuk ke dalamnya. Di belakang setir, tunjuk itu kembali diacungkan, tapi kali ini mengarah ke pos kunci kontak. Ajaib. Mobil langsung menderu dan mesinnya pun menyala. Perempuan itu memang hebat. Dia bukan saja pelacur, tapi juga ahli sulap profesional. Dia pastilah bukan metes biasa, pikir Frank. Sebelum hanyut memikirkan wanita aneh itu, Frank buru-buru menutup kasir dan melipat rak-rak lipat ke ruang pojok. Hal itu setiap hari dilakukan oleh Frank saat menutup tokonya. Lalu besoknya pukul 9 pagi, dia kembali membuka rak itu dan perhatikan produk-produk yang akan dijualnya. Setelah merapikan ruang dalam, Frank menarik pintu rolling door dan menggemboknya dari dalam. Sebelum meninggalkan toko dan keluar dari pintu darurat, tiba-tiba sebuah benda berdenting jatuh, menimpa kaca. Kretek! Kaca pajangan pun menjadi pecah. Oh my god, suara apa yang terjatuh itu? Pikir Frank. Penasaran mendengar suara benda yang jatuh itu, Frank kembali masuk ke dalam dan menyalakan lampu. Frank terkejut bukan kepalang. Ternyata benda yang jatuh itu adalah kunci mobil Porsche bersimbol Loppers. Astaga, ini kunci mobil si Lila. Batin Frank. Dengan sigap, Frank memungut kunci itu dan mengamatinya. Ternyata di balik gambar Loppers tertera nama dan alamat gadis itu. Lila Karparita, Elm Park Street 33D, Hamstring Long, North Sydney. Frank mengantongi kunci itu dan pagi-pagi besok ia bermaksud akan mencari alamat gadis itu dan memberikan kunci yang hilang tersebut. Tapi ajaib, pikir Frank. Kunci itu kok jatuh dari atas sementara hilangnya di bawah. Aneh. Apa yang terjadi dengan kunci ini? Pikir Frank, bertanya-tanya dalam hatinya. Frank penasaran. Dia mau mengantarkan kunci itu karena pengen tahu siapa sebenarnya gadis itu. Lila itu siapa? Pesulap profesional atau dia memang benar-benar pelacur? Besok paginya, Selasa 13 Juli 1999, Frank pergi ke alamat yang tertera di kunci itu. Pukul 7.15 pagi, Frank sudah sampai di alamat itu. Kawasan Hamstring Long, Elm Palm, nomor 33D, North Sydney. Frank mengetuk pintu sebuah rumah sederhana dengan taman bunga yang mulai mengering. Selamat pagi, madam. Betulkah ini rumah Lila Karparita? Saya dari Blackboard Shop King Ross. Mau mengantarkan kunci kontak mobil pos Lila yang hilang tadi malam di toko saya. Ungkap Frank kepada seorang wanita tua yang berumur 70-an yang berdiri di depan pintu. Oh ya, betul sekali. Tapi bagaimana kalau Anda masuk dulu sebentar? Kita bicara di dalam, kata wanita itu sambil menerima kunci kontak pos yang diberikan Frank kepadanya. Begitu duduk, wanita itu memperkenalkan dirinya, bernama Joanna Karparita. Dia datang sebagai imigran asal Puerto Rico dan mukim di Sydney sebagai warga negara Australia baru. Lila Karparita adalah anak kandungnya yang meninggal tanggal 16 Juli 98 akibat suatu pembunuhan di pinggir laut Bondi Beach pukul 19.30 malam. Hingga sekarang pembunuh Lila itu masih misterius dan jadi DPO kepolisian negara bagian New South Wales. Wanita tua itu menunjukkan foto Lila, dan Frank mengenali betul wajah gambar itu, sebab foto itu persis dengan wajah Lila yang dilihatnya tadi malam. Ibunya Lila alias Joanna yang berjalan lamban itu membimbing Frank masuk garasi samping dan membuka pintu garasi itu. Mobil Porsche warna biru laut ada terparkir di dalam garasi.
Mobil itu nampak berdebu karena sudah beberapa lama tidak digunakan. Mobil ini adalah kendaraan pribadi Lila dan sudah 1 tahun tidak keluar dari garasi ini. Mobil ini seharusnya dijual, tapi karena barang bermotor ini kesukaan Lila, untuk menghormati jasad dan rohnya, saya tidak akan pernah menjual mobil ini. Walau harga berapapun, cetus Joanna ibunya Lila terbata-bata. Tapi mobil ini terparkir di toko saya semalam, dan Lila membawanya ke sana. Lila berbaju blus warna merah dan sel berwarna putih di leher, serta tas tergantung warna hitam merek Louis Vuitton. Saya melihat semuanya secara persis, kata Frank bingung. Joanna membuka laci dashboard dan mengeluarkan sebuah amplop foto yang tersimpan rapi di dalam sebuah amplop di situ. Foto itu adalah foto terakhir Lila dengan gaun warna merah dan sal berwarna putih di lehernya. Ya, kostum dan sel inilah yang digunakannya tadi malam, kata Frank dengan penasaran. Iya, saya percaya Anda melihat dan bertemu dengan Lila anak saya tadi malam. Tapi Lila sudah mati 1 tahun yang lalu, persis 1 tahun tanggal 16 Juli hari ini. Lihatlah clipping koran Sydney Post, Sydney Tribune, dan Australia Times yang saya simpan di dalam. Ajak Joanna. Frank melihat dengan pasti kasus kematian Lila dan sosok mayat yang tergolek di tepi laut Bondi Beach. Judul koran-koran itu benar-benar mengerikan. Frank tergetar dibuatnya. Karena yang datang ke tokonya tadi malam ternyata roh yang maujud. Roh yang membeli barang electric pump dan memberinya $700. Setelah menyalami Joanna dan ikut bergabung atas kematian anaknya, Frank kembali ke toko. Dalam perjalanan pikirannya berkecamuk hebat antara mimpi dan nyata. Frank telah menemukan pengalaman baru yang penuh keanehan, yaitu melayani pembeli cantik yang meminta electric pump dan memberinya $700 itu. Uang itu telah tersimpan dalam laci kasir dan benar-benar uang asli. Dan yang menggetarkan batinnya hingga sekarang, pembeli jelita itu ternyata sudah mati 1 tahun yang lalu. Tapi buat apa roh gadis itu membeli barang itu dan meninggalkan kunci bersimbol Loppers di tokonya? Hal itu tetap menjadi pertanyaan Frank hingga sekarang. Pertanyaan demi pertanyaan yang menggantung dan tak bisa dijawab sampai kapanpun. Yang lebih membuat Frank merasa aneh, uang $700 pembayaran Lila ternyata berubah menjadi $700.000. Dan uang itu memenuhi kotak uang di meja kasirnya. Di atas tumpukan uang terlihat selembar surat. Isi surat itu berbunyi, Tuan Frank Lampard yang baik hati, uang $700 sudah dirubah menjadi $700.000 secara sah. Ini uang asli dan sudah menjadi hakmu. Tolong berikan 40% dari nilai ini untuk mama saya yang kamu temui tadi pagi di Hamstring, serta orang-orang miskin di pinggiran pantai yang teraniaya oleh keadaan. Dari Lila Kaparita, tulis Lila. Setelah memberikan 40% uang itu kepada Joanna ibunya Lila, Frank menutup tokonya dan kembali ke Inggris Utara. Hingga sekarang, Frank tidak pernah balik lagi ke Australia dan mengubur hidup-hidup kenangan mistis yang menggetarkan jiwanya itu. Frank jalan-jalan ke Yogyakarta waktu itu dan bertemu penulis di sana. Frank menceritakan kejadian itu dan memberitahukan bahwa dia tetap bujangan hingga sekarang. Kenangan itu begitu indah sekaligus menakutkan di setiap tanggal 16 Juli setiap tahun, sebab hingga 16 Juli 2003 lalu, roh Lila terus mewujud dan menemuinya dimanapun dia berada. Begitu kata Frank. Itulah kisah mistis Frank Lampard yang dialaminya sendiri. Benar atau tidaknya cerita ini tergantung bagaimana cara kita menilainya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.